rasa kita lihat tujuannya dulu ya. Kalau mungkin kami ditanya apakah eh, ini adalah langkah yang baik, saya rasa memang ini adalah langkah yang perlu kita lakukan ya, karena terutama kita dalam hal ini menjaga kemandirian pengelolaan sistem pembayaran nasional. Jadi negara sebesar Indonesia saya rasa perlu adanya sistem ini. Seperti yang kita tadi juga disampaikan, beberapa negara sudah melakukan diversifikasi ini. Ya. Nah, memang betul sekali yang tadi Safrina katakan, menjadi tantangannya itu seperti apa. Dalam hal ini kami melihat sebenarnya sistem pembayaran domestik yang akan dibuat ya, bukan semata-mata menghilangkan atau menghilangkan network seperti Visa dan Mastercard. Karena di dalam era globalisasi seperti sekarang ini tentunya transaksi-transaksi yang tidak hanya dilakukan di dalam negeri juga masih perlu dilakukan. Jadi artinya negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan mungkin seperti Thailand yang terakhir ya, mereka memiliki sistem pembayaran di dalam negeri sendiri, tetapi juga untuk transaksi-transaksi internasional mereka masih menggunakan network-network internasional. Nah, tantangan yang akan nantinya yang perlu kita lakukan atau perlu kita selesaikan adalah bagaimana domestik ataupun sistem pembayaran domestik ini bisa bersaing ataupun bisa menyamai fasilitas-fasilitas ataupun cara-cara yang sudah diberikan oleh Visa dan Mastercard kepada masyarakat kita. Nah, tentunya ini sangat penting karena apapun nantinya apabila kebutuhan masyarakat tidak bisa dipenuhi oleh jaringan domestik ini, tentunya nanti masyarakat takutnya akan kembali lagi menggunakan Visa dan Mastercard. Jadi Itu tantangannya mungkin lebih ya secara kepada easy besarannya. access tersendiri dari GPN masih dipertanyakan apakah akan semudah dan sevisible dalam hal penggunaan seperti yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia menggunakan Visa dan Mastercard. Itu dari tantangan ya Pak Steve. Lalu dari potensinya sendiri, karena kan juga tadi Anda menyebut di awal sebenarnya patut diapresiasi mengenai penggunaan GPN dalam hal settlement pembayaran kartu kredit di Indonesia. Potensinya sendiri jika benar nanti akhirnya penggunaan GPN akan menjadi masif diberlangsungkan dan akan digunakan sepenuhnya untuk settlement pembayaran kartu kredit Indonesia, seperti apa Pak jika kita mengesampingkan Visa dan Mastercard? Saya rasa potensinya besar sekali ya, karena kalau kita bicara ini kita masih melihat banyak penggunaan transaksi dari pemerintah, dari regulator, bagaimana supaya transaksi-transaksi tunai ini, uang tunai dengan menggunakan uang tunai ini bisa beralih menjadi transaksi digital. Nah, pilihannya banyak ya, seperti yang kita lihat sekarang sudah banyak dengan menggunakan QR. Saya rasa Bank Indonesia sangat sangat berhasil ya memasarkan QRIS ini. Jadi segmen-segmen lainnya yang mungkin belum tersentuh seperti debit yang secara umum potensinya sangat besar ya, karena kita bicara menggantikan uang tunai. Jadi selain QRIS, nanti debit, nanti kartu kredit pun tentunya akan menjadi salah satu bagian dari alat bayar digital ini yang di Indonesia. Baik, namun dalam hal kesiapan sendiri dari GPN, apakah dengan segala infrastruktur yang sudah ada di GPN, apakah sudah sanggup menggantikan visibility dan kemudahan yang sudah ditawarkan Visa dan Mastercard, dan tentunya juga bagaimana change of behavior ini bisa segera dilaksanakan mengingat tentunya ini kebiasaan tersendiri ya Pak menggunakan Visa dan Mastercard serta kemudahan-kemudahan yang sudah ditawarkan begitu lama oleh Visa dan Mastercard. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya terus terang ya untuk kami sendiri juga. Apakah GPN sudah siap? Apalagi kalau mendengar dari berita ini akan diluncurkan bulan April. Ya. Karena setahu saya itu yang akan dilakukan atau diluncurkan bulan April oleh Bank Indonesia adalah kartu kredit pemerintah. Betul. Ya, di mana nantinya belanja negara itu sudah harus menggunakan network domestik gitu ya. Sedangkan untuk kartu kredit konsumen itu mungkin masih dalam tahap perencanaan, dan nantinya tentunya ini yang penting yang untuk
dibuat supaya tidak terlalu jauh ataupun bahkan lebih baik daripada network yang sudah ada sekarang ini. Adakah tanggapan dari AKI tersendiri, Pak Steve, dengan akhirnya pemerintah mendorong penggunaan GPN pada kartu kredit pemerintah atau ASN dimulainya April ini, Pak? Apakah ini sebenarnya akan transisi ke depannya, ini merupakan langkah yang tepat untuk penggunaan GPN, langkah awal untuk akhirnya penggunaan GPN dalam hal settlement kartu kredit di Indonesia? Kalau bicara siapa yang akan melakukannya, apakah itu GPN ataupun yang lain, tentunya saya seperti yang tadi disampaikan di awal, kami rasa sih itu hal yang mutlak harus dilakukan ya, artinya kemandirian dalam mengelola sistem pembayaran. Satu itu, kedua dengan masalah waktu, saya kok sedikit ragu apabila kita bicara mengenai kartu kredit konsumen ya, karena persiapannya ini masih jauh dari kalau boleh saya bilang dari siap gitu ya. Jadi jangan sampai nanti cepat-cepat diluncurkan atau cepat-cepat diterbitkan, tetapi nantinya malah masyarakat melihatnya ini sebagai produk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ini jadi yang penting itu adalah bagaimana masyarakat ini melakukan transisinya secara smooth ya. Jadi Ya. tidak lagi memilih untuk menggunakan kartu kredit ataupun kartu-kartu dari asing.